Nah, ya, gitu ya. Gitu ya. Oke ya. Halo. Nah, kalau saya bilang semuanya itu berarti goyang semuanya, gitu ya. Goyang ngebrol. Ya, ngebrol. Oke ya. Siap? Ya. Nah, kalau adik di. Nah, kalau kakak ini. Nah, kalau ibu. Nah, oke ya. Kalau ayah. Oke ya, baik. Kita mulai coba dulu ya. Adik. Nah, ini ada yang salah. Oke. Yang belakang yang salah apa ya? Tadi Mbak siapa ini? Mbak Yati ya. Adik itu ke kanan. Gitu ya. Kita ulangi ya. Adik. Nah, ini ya. Kalau ada yang goyang ini antara goyang dan tidak goyang tidak kelihatan. Oke ya. Kakak. Kakak ini ya. Ibu. Belakang. Ayah. Wah, ini semangat sekali ini. Tanya ini tenaganya besar ini. Wah, itu ya. Oke, kita semuanya. Oh ya, ngebrol ya. Nah, itu ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai lagi. Adik, nah, kakak, nah, ibu, nah, ayah, nah, kita semuanya. Oke. Nah, sekarang saya akan bercerita, ya. Jadi aturannya sama. Jadi ketika ibu dengar kata adik, berarti goyangnya ke kiri, ke kanan, ya, kanan. Ketika bilang kakak ke kiri, ibu ke belakang, ayah ke depan. Dan saya akan bercerita, ya. Jadi cerita tentang keluarga ayah, ibu dan ayah. Semuanya seperti ini, ya, seperti ini. Oke ya. Pada suatu hari, adik dan kakak ya, sedang tidur. Ya. Nah, pada waktu itu ayah. Pak Agus itu semangatnya luar biasa, mau nyodok aja ya. Ayah dan ibu sedang pergi ke pasar. Nah, pada waktu itu adik bangun, dia mendekati si kakak. Nah, si adik bilang, kakak, ayo kakak ini, kakak, nah itu kan, nah itu ya, nah oke ya, kita balik lagi ya. Nah, adik mendekati si kakak, dia bilang, kakak, nah itu ya, nah dijawab, apa adik? Nah itu ya, ibu dan ayah. Gimana nih? Ibu dan ayah, ayo, nah ini sepakat pakai tuh, ibu dan ayah gitu ya, ibu dan ayah sedang pergi ke pasar. Loh, gimana kakak? Ayo kakak kemana nih? Gimana kakak? Nah ini yang salah ini ya. Oke, gimana kakak? Nah, nggak tahu deh gitu. Adik, ada apa kakak? Iya, itu ada suara sepeda motor. Oh, itu ibu dan ayah pulang ke pasar. Nah, langsung si adik ya lari ke luar. Dia bilang, ibu. Si kakak bilang, ayah, ibu. Ayo tepuk tangan semuanya ya. Oke, luar biasa ya. Oke, luar biasa ya. Iya bisa ya. Wah, nanti kalau terlalu lama main seperti itu, takutnya jadi budidayanya berbeda ya. Nah, iya malah salah kan.
malah pulang bawa telur semua nanti ya. Oke. Baik, ya baik Bapak Ibu sekalian, jadi masih ada waktu ya sampai jam 2 dengan Bu Itok gitu ya, Bu Antok gitu. Ya, ini Bu Ina Antok ya atau Bu Muniase terkait pemasaran ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengusaha itu kuncinya ya kan, atau bisa dibilang itu jantungnya gitu ya, jantungnya atau rohnya itu di pemasaran ya kan. Bisa produksi seperti ini tapi nggak bisa jual ya sama saja rugi ya gitu kan. Nah betul ya Bu Antok ya. Nah sama saja dengan budidaya bebek ya. Kalau Bapak Ibu sekalian bebeknya sudah tambah besar ya kan, nggak bisa jual ya akhirnya dimakan sendiri ya. Wah ini untuk perbaikan gizi, waduh ini ya. Nah akhirnya ya usahanya berhenti kan karena nggak ada uang masuk. Nah ini ya, maka dari itu kuncinya di pemasaran. Nah ini yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Antok ya atau Ibu Muniase. Nah sekarang di era sekarang ini ya yang namanya pemasaran itu tidak hanya yang sifatnya itu offline ya. Wah, ini bahasanya orang-orang sekarang itu ya offline. Nah coba offline itu apa ya? Offline itu dia itu cuma datang ke pasar jual gitu ya. Itu jualan di pasar itu offline apa? Iya betul sekali, jualan di pasar itu offline. Kalau misalnya ibu punya toko, nah itu disebut offline ya. Ada lagi yang disebut dengan online. Ini bahasanya tinggi lagi nih, bahasa milenial gitu ya. Bahasa keren. Jadi kalau saya kecil itu online itu bingung, ini online itu masih pakai brick gitu ya. Brick ya. Nah, sekarang sudah ada HP gitu ya. Nah ini offline dan online ya. Nah ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Antok ya. Ternyata memang budidaya bebek ini sekarang bisa dipasarkan secara online dan nanti kita akan coba menggali ya pengalaman beliau ketika dia memasarkan produk-produknya ya. Nah ini sudah ada banyak produk ini ya. Ada apa ini makanan dari kelor dan kopi. Nah untuk itu waktu dan tempat monggo Bu Muniase untuk menyampaikan materi. Silakan. Terima kasih Bapak Panitia dari Kemensos atas waktu untuk selanjutnya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu semua tidak bosan ya. Lagi Antok kelihatan. Tadi sudah Antok. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita ini untuk kedepannya untuk lebih maju lagi dan kita menjadi calon pengusaha yang sukses. Baiklah, Bapak Ibu yang saya cintai terkait dengan pemasaran offline. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Panitia tadi, bebek kan kita pelatihan kemarin sesuai dengan program ini Pak budidaya IT ya Pak ya, IT pedaging. Tapi alangkah baiknya juga selain dari pedagingnya juga bisa kita IT bertelur, bebek bertelur kan. Nah diantaranya juga tadi kalau kita ikut pelatihan seperti bebek juga kan bisa dagingnya seperti yang disampaikan oleh adik-adik tadi kan, ada yang buat dari dagingnya itu kan, ada yang buat kulitnya dari kerupuk nanti kan, mungkin kita buat kulit terus kakinya jadi apa semacam ya itu betul sekali. Dan itu pun juga tak lepas dari dua langkah yang akan kita hadapi di zaman serba modern kan enggak, tapi ya kalau online ini kan biasa seperti kan dari mulut ke mulut kan kita cerita selalu anak ya buat ceker bebek kan saling cerita dan itu malah ke arah Cibon kononya Yanti bisa buat kerupuk dari kulit bebek kan itu saling cerita, namanya itu kan pemasaran secara bercerita lah offline kan secara itu. Dan lebih-lebih sekarang kan ada pameran misalkan secara langsung kan di pameran atau di buku bahkan di warung-warung itu kan sering kan kita lakukan juga kan yang sifatnya
kita secara offline atau secara dari mulut ke mulut kita saling cerita. Besok juga saya cerita di desa Tanah Rara, di desa Puyung misalnya kan. Setelah kita pelatihan, dia ada pengusaha yang buat ini. Misalnya leher bebek dibuat jadi keripik apa kan mungkin, terus nanti kepala bebeknya dibuat jadi apa kayak itu. Ya, kreasi-kreasinya juga nanti kan. Jadinya kita setelah cerita-cerita tapi tidak puas kan. Tidak puas kita memasarkan produk itu lewat mulut ke mulut kan. Nah, kita jadinya mau tidak mau harus mau memang, karena zaman ini adalah zaman tahu. Betul. Iya. Enggak kita puas, yakin. Apalagi adik-adik masih muda, terutama yang laki-laki masih ganteng kan. Sambilan cari jodoh mungkin kan. Di sana juga bisa kita secara dari mulut ke mulut, dan juga yang lebih mendukung lagi usaha kita yang dari online juga kan. Seperti kan kalau dari online itu kan pernah kita coba di Tokopedia atau apa kan, itu di Shopee apa kan, ada juga tahu semua. Kenapa tidak kan? Masa orang Jakarta saja yang boleh melakukan Shopee itu, kita orang Puyung juga bisa, kita orang Tanah Rara juga bisa kan, kita orang mana-mana ini dari mana peserta ini kan, nggak ada semua Puyung kan? Ya, kan kita bisa itu adik-adik. Lebih-lebih kita juga sekarang bukan anak gadis saja, yang tua-tua juga pegang HP yang bagus sekarang kan. Seperti yang saya ceritakan tadi, kita sibuk, jangan kita lihat Tesla saja kan di HP. Kenapa tidak kita online barang kita tawarkan lewat baik itu secara dari mulut maupun secara dari alat-alat yang canggih ini kan. Itu perlu sekali, karena kita mau tidak mau sangat dituntut dalam artinya kena zaman kan. Sekarang orang di Puyung misalnya karena enaknya dia tahu pecelnya di Tanah Rara kan, bisa secara online kan, tinggal diantar atau tinggal kita itu. Makanya saya sangat berharap sama adik-adik, bapak-bapak sudah 4 hari mengikuti kegiatan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah Pelunggu Sami termasuk pilihan orang-orang yang betul mendapat rembulan dari langit, dalam arti kan ini program ini di desa saya di Kecamatan Perbaru tidak ada, cuma ada di sini Pak. Alhamdulillah adik-adik tolong memanfaatkan ilmu apa yang didapatkan SIDE, karena setelah kita pelatihan ini kan kita tahu awalnya kan kita yang tidak kita tahunya kemarin kalau bebek kita pelihara bebek saja kan. Kalau kita pelihara bebek, ternyata setelah bebek itu kan nanti turunannya bertelur. Telurnya juga kita bisa olah untuk jadi opor seperti yang disampaikan tadi, bisa buat telur asin, kita buat telur mata sapi apa itu kan. Dan dagingnya juga kan bisa kita buat lagi. Ada kulitnya untuk kita buat kerupuk, terus nanti bisa kita blender dia itu atau kita giling untuk jadi pentolan. Tidak mesti kita daging saja kan, untuk buat usaha kecil-kecil mungkin ada disediakan ada apa kita kan. Terus kita bisa buat jadi abon. Terus limbahnya tadi kalau nggak salah ya, limbahnya itu Pak yang ganteng menyampaikan itu luar biasa kan, untuk jadi kita buat biogas itu kan adik-adik ya. Terus ada untuk kompos ya pupuknya, terus malik itu ya kompos ya, itu kompos pupuknya itu kan. Terus untuk ya apa namanya itu untuk menyiram tanaman itu kan. Berarti itu kita alhamdulillah bukan itik si itu hanya sekedar itik digorok, tapi kan dari turunan itik itu kan bukan itik induk bebek, balon bebek, anak bebek, tapi setelah digorok kan banyak namanya. Kalau kita satu hidup, ina anto, anak, bapak ini, bapak diterima. Kalau sudah mati kita kan melihat saja. Lain cerita dengan ayam dan bebek. Kalau dia mati bukan bebek lagi. Ada bebek itu goreng, bebek geprek, bebek goreng, bebek panggang. Ya banyak nama dia itu kalau sudah mati. Itu luar biasanya bebek ini. Kalau kita ya satu nama kalau sudah mati, nggak bisa dipelecing kita. Kalau dia itu dipelecing, ya dibuat rendang, dibuat apa kan, tergantung kita. Nah
Makanya adik-adik, mohon maaf, terkait dengan usaha yang kita mau tekuni atau yang kita mau kerjakan ini, kita betul-betul harus komitmen dalam hati, kita betul-betul bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh mau melakukan, kita ikuti apa SOP itu, baik dari produksinya, kita kalau produksi itik itu juga itik yang bagus, jangan karena murah kan kita beli itik yang sakit, kita beli itik yang sudah batuk-batuk itu kita dilibati kan, jangan. Kalau bisa kita dituntut sebagai pengusaha itu yang jujur juga kan, seandainya anak kita juga dibuatkan itu kan, kita merasa bagaimana. Kalau memang sakit dia itu kita buang atau kita relakan saja, dia pergilah, dia mati. Nah kita jujur jadi usaha. Setelah itu insya Allah kalau kita sudah mulai berusaha dan berani dalam hati melakukan sesuatu itu, nggak ada orang yang ketika melakukan sesuatu itu langsung sukses, langsung nggak ada kesalahan pasti. Saya aja kalau buat itu apa namanya abon ikan, ada kalanya lupa. Ketika saya goreng itu langsung taruhkan santan kalinya itu, ada kalanya lupa. Karena kita kan manusia, tidak ada yang sempurna. 1, 2, 3 kali lupa juga kita dalam hati karena kita tidak sengaja kan, tidak sengaja. Namun insya Allah sesering mungkin kita lakukan, insya Allah hasilnya juga akan baik, akan memuaskan. Seperti yang saya sampaikan tadi juga terkait dengan pengepekan, pelebelan dan juga brand merek itu kan sangat penting. Seperti yang saya sampaikan saya tadi, tidak boleh kita tiru juga. Kalau brand orang seperti Insun itu kan tidak boleh kita tiru sembarangan. Mentang-mentang dia Insun punya ini dia laris, oh kita pasang lagi di rumah Hinanto jual nasi itik Insun, itu tidak boleh, ya kan? Itu karena dia sudah punya hak paten untuk memiliki suatu merek itu, makanya kita nanti seperti yang tadi kita coba bisik-bisik di luar. Mudahan nanti kan setelah pulangnya kita selesai masalah ini, kita melakukan, setelah kita melakukan juga kita akan urus bagaimana kita bisa menembus dunia yang jauh lebih luas, lebih terkenal. Jangan kita mau coba buat tumpuk hanya di dusun kita saja atau untuk konsumsi diri kita sendiri, itu perlu juga. Karena awal kita melakukan usaha itu kan kita buat untuk diri kita sendiri dulu Mbak Ana. Kalau kita sudah buat diri sendiri rasanya enak, kita itu istilahnya kasih mertua, ipar, tetangga juga cerita besok buat. Oh di Ana kita beli kerupuk pemain, enggak sudah nani dia pakai rumput laut. Kalau sudah itu berbahaya, itu kan juga saling cerita secara dari mulut ke mulut. Makanya saya itu kalau saya itu sering jual diri saya dalam arti jual mulut saya. Ya, saya jual mulut saya ketika kita mau melakukan sesuatu yang positif. Ya, jangan sih kita jual mulut dalam arti membicarakan teman atau istilahnya membicarakan teman yang enggak. Kita itu jual mulut dalam arti untuk memperkenalkan produk kita, untuk bagaimana ibu-ibu tetangga atau sahabat kita itu percaya bahwa kita melakukan memproduksi, inilah produksi saya. Tapi ingat, seperti yang saya tadi sarankan tadi, kita ketika memperkenalkan ke dinas nanti kita bawa contoh mana-mana kan, satu ikan atau satu bungkus kita perkenalkan ke beliau. Insya Allah dinas juga nanti akan melirik kita apa kekurangan kita, dan kita juga akan dilatih nanti bagaimana cara mengolah makanan yang higienis, bagaimana cara kita mengolah makanan yang baik, yang halal, supaya nanti karena dari tamu-tamu karena Lombok Tengah ini kan sekarang sudah boleh dikatakan Lombok Tengah di lapangannya, bandaranya, terus di apa namanya GP-nya, oh semua kan datang tamu itu. Kalau kita mengolah sesuai dengan SOP dan kita juga punya seperti yang diperintahkan sama beliau, saya sampaikan itu, baik itu cara pengepakan barang, baik pelebelan atau brandnya, juga cara kita menjual. Kalau sementara nani atau saya sudah di HP kan, nggak apa, saling-saling ngomong, atau visi dulu, aku jual kan ini nggak kakek, untuk dari sama kakek, aku dijual nggak apa. Tapi saya rasa sudah punya semua kan, HP yang betul-betul bagus saya rasa punya semua, nggak ada yang nggak punya. Kalau nggak ada yang nggak punya, insya Allah beliau nanti akan menjawab dan akan kasih bonus mungkin nanti. Ya.
dulu adik. Maaf, saya bukan orang yang paling pintar di sini. Kita sama-sama belajar. Mari kita bismillah bersama, kita belajar bersama, kita melakukan sesuai yang dianjurkan atau yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini juga demi kesehatan keselamatan kita kan. Kalau produk kita sudah benar mengepekkannya, mengolahnya, dan semua identitas segala ini jelas kan, tamu atau kita pun juga tidak ragu untuk mengkonsumsi produk kita. Tidak mungkin kan anak mengolah dicampur dengan racun, itu mengolah dicampur dengan boleh kan, itu kita sudah tahu. Dan harapan saya ke depan dan paling baik juga kan, adik itu lebih baik melakukan juga kan sesering mungkin secara online, atau bila perlu kan sekarang mesti digawe juga kan ya, kita dari mulut ke mulut juga tidak apa. Orang Betawi ketemu di sana ada kecimon pak, kita tonton cerita, tidak sempat mungkin HP tadi cerita, dia ada orang pegawai itu. Jadinya insya Allah awalnya kita tidak tahu, kalau sudah melakukan yang dua tadi itu insya Allah yang tidak kelihatan akan jadi kelihatan, mulanya kita tidak tahu akan jadi tahu. Sama seperti pelatihan ini kan, kita berangkat dari rumah sama-sama tanda tanya kan, apa ini, apa yang nanti akan disampaikan. Tapi alhamdulillah setelah kita ikuti, insya Allah yang tidak kita tahu akan jadi tahu. Itu menurut saya pribadi. Tapi kayaknya ini panas semua nih Pak. Apakah panas atau mungkin sudah sudah senang mendengar Nato banyak dari sana tadi kopek-kopek terus ya? Fokus nih. Mungkin ada yang ditanyakan, tapi jujur aja ya adik-adik, saya kalau di online itu biasa anak saya nih ke Mbak yang melakukan TikTok macam caranya dia bilang guys apa itu? Dia pesatu-pesatu kayak filsafat itu kan, dia itu Mbak ngajak karena ketawa saya itu. Kalau yang dari mulut ke mulut memang saya itu lekainya, karena apalagi saya datang ke ibu langsung ke rumahnya kan, alhamdulillah jujur ketika saya datang mengantar, karena saya dulu saya itu begini, tapi alhamdulillah Pak, di samping itu bayar jajannya, oh ini Bu saya udah kasih jilbab, ada saya kasih minyak, ada ini, alhamdulillah kan, karena sentuhan suara hati istri langsung dor itu luar biasa. Dan kita juga lebih enaknya ketika kita secara dari mulut ke mulut lebih dari bilas itu kan, kalau seperti bapak misalkan ibunya kan enak kan, kalau kita datang cium pipi kiri pipi kanan kalau sama perempuan kan. Kalau yang laki makanya itu mungkin, makanya saya alhamdulillah baik secara dari mulut ke mulut juga kan. Kalau dari online itu anak saya yang pakarnya juga ada dia bawa ke sekolahnya produk saya, alhamdulillah sebetulnya 3 anak saya minarat tak pengaruh hari maaf 5 keluarga, alhamdulillah harap beli beras sak pantel sampai kalau berbuah-buah oleh kalau rezeki kan, alhamdulillah. Gunakan ilmu itu ketika kita tidak mampu melakukan dengan otot, tapi ilmu itu kan kenapa tidak kita mainkan otak kita. Ibu-ibu saya yakin ibu itu dari hatinya begitu penyabar, penyayang, juga pasti mau melakukan dengan sepenuhnya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ibu punya keterampilan jangan ibu malas dan ragu, dan jangan cuma seperti yang saya bilang kan, jangan hanya tangan di bawah sama suami. Kenapa tidak, selama kita mampu melakukan, kita lakukan demi rumah tangga kita bersama. Kemungkinan dari penyampaian saya ini Pak kan terlalu cepat atau banyak yang ya tidak puas, mungkin ada yang belum dimengerti, boleh kita berdiskusi juga biar enak kan. Tapi dari tadi juga adik-adik juga kan merasa Pak ya ketika melakukan ini untuk kita tetap didamping lah nanti sama baik dari Bapak Karima juga. Cuman ini dulu Pak yang kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Anto ya, Bu Anto. Itu beliau tadi menyampaikan bagaimana metode pemasaran ya, cara metode itu cara pemasaran secara offline dan online ya. Jadi ternyata secara offline itu kan memang lebih mudah ya, karena kita kalau bahasanya yang tadi dengan mulut ya,
Dari mulut satu ke mulut dua, ketiga ya. Kalau di Jawa itu namanya getok tular gitu ya, jadi menularkan. Jadi ini ketika misalnya katakanlah Bu siapa ya, Bu Yani gitu ya, atau Bu Ana atau itu sudah punya peternakan bebek ya, dan bebeknya pedaging dan sudah siap. Nah, kalau misalnya tidak bisa menjual secara bebek yang masih hidup gitu ya, boleh diolah gitu. Nah ini ya. Jadi kalau kemarin itu kan saya sampaikan bahwa dalam kewirausahaan itu ya kan, walaupun kita budidaya bebek atau itik gitu ya, tapi ketika memang kita kesulitan dengan menjual produknya bebek itu, kebetulan pas harganya turun gitu ya, ya kita olah yang bisa lebih komoditas lagi ya, komoditas lagi ya. Jadi bisa lebih menguntungkan. Oh dimasak, kebetulan masakannya siapa nih ya, Mas Ketua ini ya, wah masakan itu enak sekali, seperti masakan pecel lele, wah gitu ya. Nah tapi dengan seperti itu, ketika itu dipasarkan, nah nanti bisa berkembang ya. Jadi dari dulu masakannya Mas Fajar ini enak sekali ini ya. Kalau masakannya Mbak siapa ini, Mariani, wah enak ini ya. Bebek apa ini ya, bebek bakar, wah bebek apalagi ya, macam-macamnya. Nah itu terkait dengan pemasaran offline ataupun pemasaran secara langsung. Cuma kalau tadi disampaikan ya, kalau pemasaran secara langsung itu memang daya jangkaunya sangat terbatas. Jadi nanti Bapak Ibu itu ya paling bisa menjualnya satu kecamatan saja, itu luar biasa gitu ya. Wah, jadi satu kabupaten saja, wah ini sulit lagi. Nah, padahal kemarin Bu siapa itu ya, Bu Baik itu sampai hampir NTB ya pemasarannya gitu ya. Nah itu, tapi kan inilah kita ya, target kita nggak usah buru-buru lah untuk di pemasaran secara offline-nya ya. Jadi kita mungkin sampai bisa saja sudah cukup. Nah, tapi yang paling penting di dalam pemasaran offline ya, kata beliau tadi, itu adalah salah satunya adalah jejaring. Nah, jejaring. Jadi bukan menjaring gitu ya, menjaring kan bukan ya, tapi mencari relasi. Jadi 30 ini kan bisa menjadi relasi, ya kan? Misalnya punyanya Mas Agus, waktunya habis, bisa diambilkan punyanya Bu Mariani. Ini relasi. Ini juga pemasaran, punyanya Bu Indra masih banyak, nanti bisa diambilkan dengan ini. Wah, ini. Jadi ini yang terjadi kalau di dalam pemasaran secara offline seperti itu. Maka kalau nggak heran ya Bapak Ibu di sini, kalau berkunjung ke pasar, ya kan, ya, pasar-pasar yang barangnya itu satu ya, kayak di Jakarta itu ada Tanah Abang, ada Pasar Klewer gitu ya, kalau di Solo gitu ya. Nah kalau di sini ya mungkin atau handphone ya itu ya, atau toko yang menyediakan semua handphone, mallnya itu. Nah pasti ketika ibu berkunjung di satu counter ya kan, satu tempat, barangnya nggak ada di sana. Nanti sebentar saya ambilkan, ya. Maksudnya saya ambilkan itu diambilkan di temannya gitu. Nah itu. Jadi dia tetap bisa menjual, tetap dapat untung. Inilah yang disebut dengan pemasaran offline secara jejaring ya, secara bermitra. Jadi jangan terus punyanya Bu Ana masih enggak, saya jual sendiri Bu. Itu ya lah ini. Nah itu malah justru merugikan bagi kita sendiri. Jadi seorang bisnismen ya kan, yang penting itu adalah keuntungan. Nah, kata kita itu, jadi yang penting keuntungan. Misalnya seperti ini, yang penting mereknya sama itu ya, diambil mereknya sama. Oh ini harganya mungkin diselisihkan 20. Ya. Jadi itulah yang disebut jejaring. Jadi kita tuh ya bukan dikatakan makalah atau tidak gitu ya, tapi itu namanya jejaring. Ya yang kedua itu tadi dijelaskan terkait dengan offline-nya. Offline-nya, nah ini saya buka. Contohnya ini toko saya. Jadi enak sekarang buka toko gitu ya. Jadi nggak perlu mahal-mahal. Bangun punya lahan besar, harus bangun apa itu? Ya, harus bermodal puluhan ya. Nah, kalau mitra Indomaret itu ya, kebetulan ada saudara saya itu buka Indomaret ya di sana. Itu berapa kemitraannya itu?
hampir 1 miliar. Nah, dan itu pun belum dikasih lahan, tapi memang pendapatannya luar biasa per bulannya itu. Alfamart itu sekitar 750 juta, mahal ya. Nah, tapi kalau toko online, nah ini nggak perlu bayar, cukup dengan kuota, itu tidak cukup dengan kuota atau wifi, nggak perlu bangun. Tapi luar biasanya jangkauannya itu sampai kemana-mana. Bisa jadi produknya ibu, kalau misalnya bapak ibu sekalian itu bagus, ya kan, produknya itu bisa sampai luar negeri. Ini kok ada bebek lucu ini, ini ya Pak, ini berapa harganya ini ya? Ya, jadi saya pernah menjual ya, kebetulan saya juga punya budidaya kelinci ya. Jadi kelinci hias saya di rumah itu banyak ya, kelinci hias saya. Itu sampai saya jual secara online, itu yang membeli itu dari Filipina, dari Pakistan gitu. Nah itu, jadi harganya itu bisa puluhan kali dari harga di sini. Karena di sana dibayar dengan dolar. Nah ini waktu $1 aja berapa di sini? Sekitar 14.000. Kemarin Palestina itu berapa pesan? Sekitar 1 mobil gitu ya, kelinci-kelinci hias seperti itu. Nah itu ketika produk ibu itu sangat menarik, pasti ketika ditaruh di sini, nah itu pasti akan dibaca oleh khalayak media. Kalau bahasanya itu disebut dengan netizen, itu ya. Netizen itu lebih kuat daripada masyarakat sekarang, ya kan? Contoh Lesti, kan? Wah ini yang suka penggemar Lesti siapa ini? Wah ini kan pasti kecewa dengan nama Lesti sekarang kan? Wah itu hukuman netizen itu lebih berat daripada hukuman di masyarakat, ya kan? Jatuhkan dia sekarang kan? Nah ini kan, bayangkan, jangan sampai juga kita membuat ya seperti ini produk-produk yang ditawarkan oleh Bu Ina ini kan luar biasa. Jadi dia sudah berlabel dan sebagainya, karena dengan ini ketika orang melihat, oh ternyata ini produknya bagus gitu ya, pengepakannya bagus, ada labelnya, harganya murah. Nah ini. Jadi kalau kita berbicara dengan pasar itu, ya sebagai pengusaha awal itu jangan jual mahal dulu. Kuncinya di situ. Jangan jual mahal dulu. Nah itu. Ketika jual mahal dan dengan berskala bersaing dengan pedagang-pedagang yang lama, ibaratnya senior, jenengan akan jatuh. Ya itu. Kalau saya dulu ketika saya menjual awal, saya hanya untungnya itu sedikit, paling untung 100, 200 nggak masalah, tapi bisa menjual lebih banyak. Ya. Dan ini pun dilakukan oleh beberapa pengusaha-pengusaha besar. Contohnya mie sedap, ya kan? Mie sedap itu dijual berapa harganya? Jauh dari harga Indomie, jauh dari harga Super Mie. Ketika awal produk itu berdiri, mie sedap itu dijual sangat murah sekali, ya kan? Tapi ketika sudah masyarakatnya sudah, wah ini lidahnya sudah cocok, ya kan? Dijual seperti kayak Indomie, ya kan? Selisihnya cuma sedikit, ya kan? Nah itulah sama. Ketika teman-teman kami memasarkan itu, ya seperti itu. Nah, maka dari itu saya berharap ya Bapak Ibu sekalian di sini, kalau secara offline itu gampang, teman-teman bisa membangun jaringan dari 30 teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang di sini. Tapi kalau yang online, silakan Bapak Ibu di sini membuat akun, ya kan? Akun toko-toko online yang bisa sangat mudah sekali. Jadi teman-teman hanya membutuhkan 2 email saja dan nanti digambarkan di toko yang menyediakan toko online, jadi Tokopedia, Shopee ataupun Bukalapak. Nah, jadi di sini bisa, ya. Jadi bisa sudah buat. Nah, ketika orang cari katakanlah ya, wah ini ya, titik gitu ya. Nah, ini ya. Kita cari gitu ya. Nah, titik gitu ya, bibit gitu ya. Ini langsung muncul nanti. Nah ini. Jadi barangkali nanti bisa jadi produk ibu itu ada di sini. Nah ini. Semoga ini undangannya lancar gitu ya. Nah itu. Kita kembali ke Tokopedia-nya ya. Nah, jadi ketika kita ke sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah
membuat akun gitu ya. Ketika teman-teman mau cari barang yang sesuai itu ya, tulis saja gitu ya, bibit titik gitu ya. Nah ini caranya seperti itu. Nah, oke. Nah, harapannya nanti muncul seperti ini ya. Tokopedia ya. Jadi inilah luar biasanya pemasaran online itu ya, yang bisa dipasarkan di sini ya. Nah, dan ini ya cuma kendalanya seperti ini ya, ketika internetnya lelet itu ya kulitnya hancur gitu ya. Itu. Tapi itulah yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian terkait pemasaran online. Nah ini sudah tinggal 15 menit. Kalau ada yang ditanyakan silakan.